Saya sadar sesadar-sadarnya beredarnya foto saya dan teman-teman bersama Presiden Israel itu sungguh melukai hati masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, terutama rakyat Palestina. Dari lubuk hati terdalam, saya menyampaikan penyesalan mendalam dan memohon maaf yang tulus kepada publik, netizen, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan pemirsa sekalian, Nurul Baharul Ulum, salah seorang pengurus pusat Fatayat NU dan juga salah seorang dari 5 orang NU yang berkunjung ke Israel, dan juga foto bareng, foto mesra sambil senyum sambil dawa dengan Presiden Israel Isaac Herzog dikecam oleh warganet, juga warga muslim tanah air. Warganet mengecam akunnya Nurul Baharul Ulum dan disuruh pindah ke Israel. Nurul Baharul Ulum akhirnya buka suara dan meminta maaf karena tidak sanggup lagi menahan derasnya arus kritikan dari warganet yang umumnya masyarakat muslim Indonesia. Inilah kutipan video permohonan maaf dari Nurul Baharul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa hari kemarin, media sosial, media elektronik, dan media cetak dipenuhi dengan pemberitaan tentang foto saya dan teman-teman bersama Presiden Israel. Dalam pemberitaan itu diikuti dengan cacian, makian, hinaan, hujatan, sindiran, dan juga nasihat dari netizen, baik yang saya kenal maupun yang saya tidak kenal. Sejujurnya, semua komentar dan penilaian itu saya terima dengan penuh ikhlas dan lapang dada sebagai konsekuensi atas perbuatan yang saya lakukan. Sungguh, saya berterima kasih yang luar biasa karena hal itu membuat saya berpikir, merenung, dan akhirnya menilai diri saya sendiri. Saya sadar sesadar-sadarnya beredarnya foto saya dan teman-teman bersama Presiden Israel itu sungguh melukai hati masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia, terutama rakyat Palestina. Dari lubuk hati terdalam, saya menyampaikan penyesalan mendalam dan memohon maaf yang tulus kepada publik, netizen, masyarakat Indonesia, dan masyarakat dunia. Nurul Baharul Ulum, salah satu daripada 2 orang Fatayat NU yang berkunjung ke Israel baru-baru ini bersama 3 orang pemuda NU, dan mereka berjumlah 5 orang dari NU. Foto baru, senyum mesra dengan Presiden Israel Isaac Herzog yang melukai hati kaum muslimin Indonesia dan juga melukai hati rakyat Gaza yang sedang berjuang, yang sedang berjibaku dengan penjajah Israel. Di saat dunia mengecam tindakan Israel, menghukum Israel, dan bahkan pengadilan dunia memerintahkan untuk menangkap Perdana Menteri Israel, dan juga pengadilan dunia menghukum Israel bahwa pendudukan Israel atas tanah Palestina ilegal. Tetapi keterlaluan, kata pengamat, 5 orang daripada organisasi Islam terbesar Indonesia berkunjung ke Israel. Kata pengamat lagi, patut dicurigai ini adalah bentuk daripada operasi intelijen Mossad, agen rahasia Israel, dan juga anggota DPR RI yang diwawancarai oleh sebuah stasiun TV mengatakan
patut diduga ini adalah bentuk kerjaan agen-agen Israel, dan minta kepada BIN juga kepada pihak terkait lainnya untuk mencari tahu yang sebenarnya. Apakah mereka adalah intelijen Israel ataupun mereka kaki tangan yang dibentuk oleh pemerintah Israel. Walaupun kita ketahui pemerintah Indonesia sangat menentang penjajahan di atas dunia, dikarenakan Indonesia adalah dulunya dijajah oleh penjajah dan sangat naif negara yang pernah dijajah penjajah, tetapi warganya mengatasnamakan organisasi tertentu mengunjungi negeri penjajah. Menurut pengamat juga, tidak mungkin Presiden Israel menerima apabila mereka berkunjung atas nama pribadi, tetapi karena mengatasnamakan organisasi besar di dalam sebuah negara muslim, maka mereka menerimanya demi keuntungan dan propaganda politik luar negerinya. Kalaulah bukan dari kerjaan agen-agen intelijen Israel, maka tidak ada orang yang mau terhadap hal-hal yang menjijikkan seperti demikian. Karena hal yang dilakukan tidak menggunakan mata hati, tidak mempunyai ulul albab sama sekali. Tapi itulah Indonesia yang kebijakan luar negerinya mendukung pemerintahan dan kemerdekaan Palestina, menentang penjajahan Israel atas Palestina, tetapi tidak mempunyai safety, tidak mempunyai cukup hukum untuk menjerat warga negaranya yang melakukan pertemuan dengan pemerintah Israel. Dan kita harapkan ke depan harus ada sebuah revisi hukum yang menentukan bagi siapa saja yang ke Israel akan dihukum, sehingga menutup celah daripada warga negara untuk bernegosiasi dan menjadi agen-agen intelijen Israel. Kita lihat banyak aktivis Israel sekarang bergentayangan di Indonesia karena sistem hukumnya masih lemah. Itulah sudah sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.